Selamat siang, kami dari Grup 3 Mata Kuliah Profession Etik yang beranggotakan Ijar Suwanda, Matilda Kristabel Saputra, Raju Tamba, dan Robin Sahata akan mempresentasikan analisis kasus kami, yaitu kasus penipuan Grab Toko. Yang pertama, kronologinya. Sejumlah konsumen yang membeli barang di Grab Toko mengeluh di sosial media karena barang yang sudah dibayar pengirimannya terlambat berhari-hari. Manajemen Grab Toko yang diwakili oleh Yuda Manggala Putra, selaku Direktur Pelaksana Grab Toko, meminta maaf karena pengirimannya terkendala. Pihak Grab Toko mengaku bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya investor yang menggelapkan dana, dan investor tersebut telah dilaporkan ke polisi. Namun, konsumen yang merasa tertipu tetap melapor ke kepolisian. Bareskrim Polri meringkus Yuda dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, penggelapan, dan pencucian uang. Setelah penyidikan, Bareskrim Polri menyatakan bahwa Yuda sedari awal memang membangun Grab Toko untuk melakukan penipuan. Atas perbuatannya, Yuda resmi menjadi tersangka. Grab Toko terancam untuk dicabut izinnya dan layanannya akan diblokir. Terdapat 980 korban Grab Toko dengan kerugian mencapai 17 miliar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ijar. Identifikasi pelanggaran etika. Untuk pelaku sendiri, pelaku tindakan tidak etis itu dari Grab Toko dan korban konsumen Grab Toko. Alasan tidak etis yaitu berdasarkan teori etika, Grab Toko melanggar teori rights atau hak karena melanggar hak keamanan dan kenyamanan konsumen saat bertransaksi. Grab Toko juga melanggar teori common good karena akibat dari tindakan penipuan terdapat 980 konsumen yang mengalami kerugian sebesar 17 miliar. Berdasarkan hukum, Grab Toko melanggar pasal 45 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah karena terbukti melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robin Sahata. Oke, analisis akar dan sebab. Penipuan online juga dirumuskan sebagai suatu tindakan kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang ataupun banyak orang. Sanksi untuk penipuan online sendiri ini pun telah tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya dikenakan sanksi hukuman yang jelas. Dari analisis yang telah kami lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan secara online, antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan online, ataupun faktor minimnya risiko tertangkap oleh pihak berwajib. Namun, dalam penelitian ini kami membaginya menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, ada tindakan manusiawi atau actus humanus. Actus humanus sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh secara pelaku dengan sadar. Faktor ini mempengaruhi kesadaran pelaku dalam melakukan tindakan pidana penipuan online tersebut yang tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun karena mencakup pemikiran atau sifat individu si pelaku tersebut. Maka dengan begitu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku dari tindakan tersebut. Yang kedua adalah faktor peranan korban. Dalam kasus ini, konsumen sering tergiur dengan harga yang murah sehingga terjadi gelap mata atau kurang teliti dalam membeli suatu barang tanpa pertimbangan. Yang ketiga, faktor GBE. Yang menjadi celah dalam kasus ini adalah lingkungan teknologi, yaitu kurangnya pengawasan transaksi perdagangan media melalui elektronik. Kurangnya pengawasan ini membuat oknum-oknum yang berniat jahat bisa melancarkan aksinya dengan mulus. Dalam kasus ini bahkan berhasil membuat brand e-commerce-nya sendiri, mengoperasikannya, mengiklankannya, dan mendapat konsumen dengan jumlah yang banyak. Untuk rekomendasi solusi sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Raju Tamba. Baik. Rekomendasi solusi. Ada beberapa poin yang kami ambil dari rekomendasi solusi dari review jurnal tersebut. Antara lain yaitu, sejalan dengan teori rights atau hak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat 1 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, maka Grab toko harus diberi ganjaran atas kejahatannya sesuai hukum yang berlaku. Poin 2, Kementerian Perdagangan harus memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap e-commerce yang beroperasi dengan memberikan syarat beroperasi yang terperinci. Yang ketiga, setiap e-commerce harus memiliki izin resmi untuk beroperasi dan keamanannya harus dicek secara berkala. Dan poin terakhir, Grab toko juga tetap harus memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap konsumen seperti yang tertuang pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 poin F dan G. Baik, cukup sekian hasil review dari kelompok 3. Bila ada tutur kata dan bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.